warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, ini kita karena bertukar peran PP, harus saya di lokal A, ini saya masuk di B. Jadi saya ucapkan selamat datang di lokal karya kelima, yaitu kolaborasi dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, di sini saya baru pertama kali ya Bapak Ibu kita roker PP. Jadi nama saya Agus Riyadi, saya dari Aceh Tamiang, profesi saya di SD Negeri Muka Sungai Kurup. Kebetulan pengalaman saya adalah PGP Angkatan 7, kemudian CPP Angkatan 11 dan penelaahan hasil nyata batch 2. Bapak Ibu sekalian, agenda kita pada hari ini adalah pembukaan, mereview pemahaman pengelolaan program yang berdampak pada murid, kemudian kita menggali potensi asik kita miliki untuk melaksanakan program, kemudian terakhir penutup. Tapi untuk sementara ini sebelum kita lebih lanjut, mungkin kita mulai dulu dengan berdoa kepada Pak Jalil mungkin ya, silakan pimpin doa Pak. Baik, terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu semua, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Jalil. Ini saya cek dulu ya, Bu Ayu sudah ada, Bu Saprita ada, Bu Tuti sudah ada, Bu Leni dan Pak Jalil sudah ada. Sudah lengkap kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, kesepakatan belajar mungkin tidak jauh beda dengan loka 4 dan sebelumnya. Saya rasa ini sudah cukup. Ada yang mau ditambahkan kira-kira Bapak Ibu? Sudah tidak ada ya? Pak. Tidak, Pak. Sudah Cukup, cukup. Pak. Bapak Ibu sekalian, tujuan pertemuan kita pada hari ini di loka 5 adalah CGP mampu mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran sendiri. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita ingat kembali Bapak Ibu sekalian bahwa program yang berdampak pada murid merupakan program yang dirancang guru atau sekolah yang berpihak pada murid dengan mempertimbangkan karakter, bakat, minat murid untuk memberikan pengalaman nyata yang bermakna sebagai bekal di kemudian hari, dilakukan baik dari rencana, proses, serta evaluasi. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pemahamannya karena ini sudah modul-modul 3 Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin mereview pemahaman Bapak Ibu sekalian dan menggali potensi aset yang Bapak Ibu miliki di sekolah. Di sini saya menyediakan pertanyaan pemantik, namun supaya kebahagiaan semua, kita coba dengan menggunakan Padlet Bapak Ibu ya. Link Padletnya saya share ke chat Bapak Ibu, silakan dibuka, diisi. Nanti kalau sudah silakan memberikan reaction jempol Bapak Ibu. Baik Bapak. Ya, waktunya 2 menit Bapak Ibu ya. Iya Pak. Saya tunggu reaction jempolnya yang sudah. Ya, sepertinya sudah pada mengisi. Baik Bapak Ibu, di sini pertanyaan pertama saya adalah program apa saja menurut Bapak Ibu bisa kembangkan di sekolah yang berdampak pada murid. Di sini Bu Leni, Bu Saprita, Bu Tuti, Pak Jalil dan Bu Ayu sudah menjawab dan sudah saya kelompokkan sesuai jenisnya. Tetapi saya ingin menggali lebih dalam dari Pak Jalil sama Bu Ayu karena ini bisa satu kelompok ya. Menurut Pak Jalil, semua program yang berpihak pada murid dan memiliki dampak terhadap belajar anak. Bisa dijelaskan Pak lebih detailnya programnya seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik Pak, misalkan program ekstrakurikuler Pak, di mana program tersebut akan meningkatkan kemampuan anak terutama di bidang minat dan bakat, karena di dalam ekstrakurikuler tersebut misalkan seperti ekstrakurikuler kesenian Pak. Jadi di sana tentu akan diasah anak-anak untuk berkreativitas. Sekian saja Pak. Terima kasih Pak Jalil. Berarti seperti Bu Saprita ya, sholat duha, Bu Tuti kesenian. Berarti seperti itu Pak Jalil ya? Iya benar Pak. Kalau Bu Ayu gimana Bu Ayu? Baik Bapak, terima kasih. Kalau saya, kenapa program bakat minat siswa di sini ini berkaitan dengan kemampuan atau bakat minat anak seperti di bagian kesenian, menyanyi, menari, drama, kemudian kalau di bidang agama bisa hafalan. Jadi ini bisa kita buat program bakat minatnya yang dilaksanakan di sekolah. Oke, bagus sekali Bu Ayu. Saya setuju sekali dengan semua. Kayak Bu Leni mengatakan program yang senam bersama setiap Sabtu, kemudian Bu Saprita sholat duha, Bu Tuti kesenian. Jadi semua ini berpihak pada murid.
Pertanyaan kedua, bagaimana kaitan antara program yang berdampak pada murid dengan kepemimpinan murid atau student agency? Di sini saya kelompokkan jadi dua nih, tapi saya ingin menggali kepada Ibu Tuti dan Bu Ayu. Tapi Bu Tuti saja gantiannya Bapak Ibu. Bu Tuti menjawab sangat berhubungan Pak, karena usulan kegiatan program bisa kita dapat dari siswa. Saya ingin tahu lebih dalam Bapak Ibu dari Bu Tuti, bagaimana Bu Tuti? Oke, kegiatan itu sebenarnya walaupun itu dijadikan program sekolah, jadi karena si anak yang akan menjalaninya atau yang peserta didik, jadi kita minta seperti apa yang mereka inginkan yang akan dijadikan program sekolah untuk yang berdampak kepada mereka, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Jadi semua kegiatan untuk mereka, jadi kita harus minta ke mereka seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin itu pendapat dari saya, Pak. Berarti Ibu Tuti sebelumnya melakukan pemetaan terlebih dahulu Bu Tuti ya, untuk mengetahui minatnya Bu ya? Iya Pak, iya Pak. Sini Bu Ayu menjawab sangat berdampak karena bisa menumbuh kembangkan kreativitas murid, setuju. Pak Jalil berpendapat bahwa melalui program-program yang berpihak pada murid tentu akan mendorong anak-anak dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Bu Saprita jelas berdampak sekali karena dapat membentuk karakter kemandirian murid. Dan Bu Leni, program yang berdampak pada murid dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Oke. Bapak Ibu sekalian, dari dua pertanyaan Pak Mati tadi mungkin bisa kita dapat ambil kesimpulan bagaimana sih program yang baik dan berpihak pada murid. Mungkin kesediaan satu orang untuk raise hand memberikan kesimpulan kepada kita pada pertemuan hari ini. Silakan yang ingin menyampaikan. Bu Leni belum, mungkin dari tadi belum mengangkat tangan. Ya, Pak Jalil, silakan Pak Jalil. Baik, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya, di mana dengan melalui program pembelajaran yang berdampak pada murid ini tentu akan benar-benar harus bisa dilaksanakan di murid itu memiliki potensinya masing-masing. Jadi mereka sudah punya kekuatan atau dari dirinya masing-masing semenjak anak-anak ini. Jadi kita sebagai guru tentu harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa-apa yang menjadi kebutuhan pembelajaran mereka dan kesiapan pembelajaran mereka. Sehingga dengan demikian tentu apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dorong mereka akan lebih terserahkan dan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Itu Pak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Jalil, luar biasa sekali pemahaman Pak Jalil. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki di kegiatan penutup nih karena waktu saya juga terbatas. Jadi mari sama-sama kita isi Padlet yang saya kirimkan kembali di link tentang refleksi pembelajaran pertemuan kita pada hari ini. Silakan dikerjakan Bapak Ibu ya. Baik Pak. Sudah, nanti kita akan refleksi kembali. Pak. Ya, sudah ada beberapa orang yang mengisi nih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti proses pembelajaran Lokakarya 5 ini? Dan kelima-limanya menjawab sangat menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini merupakan umpan balik bagi saya Bapak Ibu ya. Yang kedua, apakah tujuan program yang berdampak pada murid yang kita diskusikan tentang berhasil dicapai? Semua mengatakan jelas berhasil tercapai ya. Terima kasih Bapak Ibu. Dan yang ketiga, apakah hal yang perlu ditingkatkan ke depannya untuk perbaikan kita? Di sini baru dua yang menyampaikan, tapi saya ingin mendengar suara Bu Leni nih. Ayo Bu Leni, apa yang perlu kita tingkatkan Bu Leni? Ya Pak, di situ saya menuliskan bahwa perlu kita tingkatkan lagi keaktifan dari peserta. Kalau itu tadi harus ditunjuk, seharusnya tanpa ditunjuk sudah raise hand, itu perlu kita tingkatkan karena pada dasarnya kita ini kan digali oleh fasilitator untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita. Jadi pesertanya harus lebih aktif lagi Pak ke depannya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Leni. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup pertemuan diskusi kita pada hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan. Saya kasih kesempatan beberapa menit untuk raise hand terlebih dahulu. Kalau tidak ada, berarti saya anggap sudah paham semuanya. Tidak ada Bapak Ibu ya? Cukup? Tidak Pak, cukup Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa waktu saya juga sudah cukup memadai nih.
karena tadi kita buka dengan doa dan maka alangkah baiknya juga kita tutup dengan doa. Kembali kita minta kesediaan dari Bapak Jalil untuk menutup doa kita pada hari ini. Silakan pada Pak Jalil. Baik, terima kasih Pak, Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan keberkahan pada pembelajaran sesi ini. Marilah kita menutupnya dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Sama-sama, terima kasih Pak Jalil, terima kasih semuanya telah berpartisipasi fokus aktif dalam pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di Lokakarya ke-6 dengan tema yang sama, yaitu program yang berdampak pada murid. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Ya, kita foto bersama dulu Pak Ibu.